Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 437, Rumah Gua Beimo. Di Flaming Battlefield, kami punya kesepakatan diam-diam bahwa para bangsawan tidak akan ikut bertarung. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak bertarung untuk menguasai rumah gua atau barang-barang penting lainnya, ahli tingkat 3 dan ahli tingkat penentang surga sangat berarti. Sebelumnya, masing-masing kubu memiliki 3 ahli tingkat penentang surga, jadi kedua kubu memiliki kekuatan tempur yang setara. Saat bertempur untuk menguasai rumah gua atau barang-barang penting, kedua kubu akan mengirim ahli tingkat penentang surga mereka untuk mengimbangi pertempuran tingkat tertinggi, jadi mereka biasanya berakhir dengan jalan buntu. Namun, sekarang setelah kau membunuh Deng Huo, kubu mereka telah kehilangan seorang ahli tingkat penentang surga. Kau telah mengacaukan keseimbangan. Dalam waktu dekat, jika kita perlu bertarung untuk menguasai rumah gua atau beberapa barang penting, kita akan memegang keuntungan karena, termasuk kamu, kita memiliki 4 ahli level penentang surga. Kubu mereka tidak akan dapat mengalahkan kita, jadi kita akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, kata Spirit Lord sambil tersenyum. Mengerti. Jian Wushuang segera mengerti. Jika para penguasa tidak muncul, seorang ahli tingkat penentang surga akan menjadi faktor penentu dalam konflik kepentingan. Meskipun Deng Huo belum mencapai alam awan, dia masih lebih penting daripada seorang penguasa. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki banyak penguasa, jadi tidak masalah bagi mereka untuk kehilangan satu penguasa. Namun, hanya ada 3 ahli tingkat penentang surga di setiap kubu. Jika ahli seperti itu mati, kubunya akan menderita kerugian besar. Kamu telah membunuh seorang ahli tingkat penentang surga, jadi kamu akan menerima lebih banyak hadiah daripada yang akan kamu terima jika membunuh seorang bangsawan, kata penguasa roh. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Karena para ahli tingkat penentang surga begitu penting, tidak mengherankan jika dia akan menerima hadiah sebesar itu. Tuan Roh, Anda baru saja mengatakan saya punya 2 pilihan. Apa pilihan kedua? Tanya Jian Wushuang. Perkemahan kami memiliki 99 rumah gua. Tentu saja, jika menghitung rumah gua Jiuse, kami sekarang memiliki 100 rumah gua. Pilihan kedua adalah mengizinkan Anda memasuki salah satu rumah gua tersebut, jawab Spirit Lord. Jian Wushuang terkejut. Maksudmu aku bisa memilih rumah gua untuk dijelajahi sekali? Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan sorot kegembiraan di matanya. Kemudian dia bertanya, Tuan Roh, apakah 3 rumah gua Markis termasuk dalam 100 rumah gua? Ya. Dewa Roh mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil pilihan kedua dan aku ingin menjelajahi Markis Beimo Cave Mansion, kata Jian Wushuang tanpa ragu. Sejak dia pergi ke Treasure Vault dan membaca informasi mengenai rumah gua, dia selalu ingin sekali mendapat kesempatan memasuki Beimo Cave Mansion. Markis Beimo telah memahami asal mula dunia hingga tingkat yang luar biasa. Dia meninggalkan 3 kesempatan di kediamannya, dan itu sangat menarik bagi Jian Wushuang. Kamu benar-benar membuat pilihan yang tepat. Dewa Roh memandang ke arah Jian Wushuang dan berkata, di antara rumah-rumah gua itu, rumah gua yang ditinggalkan Markis Beimo adalah yang paling berharga. Biasanya, dibutuhkan 100.000 prestasi pertempuran untuk memasuki rumah itu. Sedangkan untuk 2 rumah gua Markis lainnya, kamu hanya perlu membayar 50.000 atau 65.000 untuk setiap rumah besar. Jian Wushuang menyentuh hidungnya. Dia masih ingat betapa terkejutnya dia saat itu ketika dia harus membayar biaya masuk ke Beimo Cave Mansion. Beruntunglah dia menerima hadiah khusus ini, atau dia mungkin harus menunggu lama untuk memenuhi persyaratan. Rumah gua Beimo berada di area luar. Kamu harus tahu lokasinya, jadi kamu bisa pergi ke sana kapanpun kamu mau, tambah Spirit Lord. Hanya itu. Jian Wushuang sedikit terkejut. Saya tidak butuh tanda pengenal atau semacamnya. Tidak, aku akan mengirim pesan kepada para ahli yang menjaga rumah besar itu. Mereka akan mengenalimu saat kau sampai di sana, jawab Spirit Lord. Dimengerti. Jian Wushuang mengangguk. Kalau begitu, pergilah, kata Dewa Roh sambil melambaikan tangannya. Jian Wushuang segera meninggalkan tenda. Setelah dia menyerahkan tugasnya dan memperoleh prestasi pertempurannya, Jian Wushuang segera berangkat ke Beimo Cave Mansion. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Beimo Cave Mansion berada di area luar. Beberapa hari kemudian, Jian Wushuang muncul di depan Beimo Cave Mansion. Saat melihatnya, dia langsung menyadari formasi kuat yang mengelilingi mansion tersebut. Formasi itu tidak melepaskan kekuatan apapun, tetapi masih dapat membuatnya sedikit takut. Beimo Cave Mansion dijaga ketat. Bahkan jumlah ahlinya lebih banyak daripada Jiuse Cave Mansion. Jian Wushuang perlahan mendekati pintu masuk tetapi mendapati formasi menghalangi jalannya. Siapa itu? Seorang pria berpakaian biru kehijauan, yang berdiri di dekat pintu masuk bersama beberapa ahli, berteriak. Pendekar, jawab Jian Wushuang. Pendekar pedang. Pria berbaju hijau kehijauan dan para ahli di sampingnya terkejut.
Berita bahwa Jian Wushuang membunuh Deng Huo telah menyebar ke seluruh medan perang api selama beberapa hari terakhir, jadi para ahli yang menjaga istana Gua Beimo juga telah mendengarnya. Tuan, Anda seorang pendekar pedang. Pria berpakaian biru kehijauan itu segera mengubah sikapnya dan berkata dengan hormat, saya menerima perintah dan tahu Anda memiliki kesempatan untuk menjelajahi istana Gua Beimo. Saya tidak menyangka Anda akan datang secepat ini. Pria berpakaian Cian itu adalah seorang ahli di tahap 3, tapi dia masih memanggil Jian Wushuang dengan sebutan Tuan. Bolehkah aku masuk sekarang? Tanya Jian Wushuang. Maaf, Tuan. Saya percaya Anda, tetapi kami punya aturan. Saya perlu mengidentifikasi Anda sebelum Anda bisa masuk, kata pria berpakaian biru kehijauan itu. Bagaimana kamu akan mengenaliku? Jian Wushuang menjawab dengan tenang. Seperti yang kita semua tahu, Anda telah membangkitkan jiwa pedang kelas 1 ganda dan dapat menampilkan teknik alam. Sungai darah. Tuan, selama Anda melakukan salah satu teknik itu, saya dapat mengizinkan Anda masuk, jawab pria berpakaian biru kehijauan itu.